Bapak Ibu sekalian, pernahkah kalian menghitung sehari itu berapa kali kita buat tanda salib? Sudah pernah menghitung? Minimal baru bangun kan? Makan 3 kali berarti awal dan tutup, itu 6 kali sudah. Mungkin yang punya istri mau cium istrinya mungkin buat salib juga tuh. Atau saya kalau sebelum keberi babi itu saya buat salib dulu. Saya babi ini diberkati, namanya Yohanes, dan selamat. Mungkin lihatnya aneh kalau kita berhitung seperti itu, tapi apakah tanda salib yang kita buat begitu spontan itu merupakan kekuatan yang buat dari dalam, yang mampu menunjukkan kekuatan yang tidak terbatas oleh kekuatan manusia? Ketika salib, mungkin ada pernah baca, ketika Tuhan disalibkan ada 2 orang penjahat, bukan? Salib kiri kanan. Baca sejarahnya, bagaimana membuktikan ini salib Yesus? Ketika orang sakit menyentuh salib itu dan terjadi kesembuhan. Salib yang saya katakan tadi awal misa, begitu mendengar salib pada zaman Yesus, orang tuh ngeri, takut. Sama seperti situasi tahun 65 ya. Saya tidak tahu, tapi saya membaca sejarahnya. Begitu orang kata komunis, itu orang takut sekali. Atau sama peristiwanya tahun 2000, ketika bilang, dia kena COVID, langsung geger. Dan saya mengalami itu, dan saya pernah orang meninggal saya kuburkan. Besoknya saya ada misah itu. Yang punya rumah WA saya, Romo minta maaf, tolong misah dibatalkan. Loh, karena apa? Karena Romo telah memakamkan orang yang kena COVID, nanti kami takut Romo. Bayangkan itu, begitu situasi mengerikan. Orang duduk jauh-jauh ya, pakai masker seperti itu. Dan zaman itu lebih ngeri lagi karena itu menyangkut nyawa. Dan Yesus kemudian menerima salib itu, memanggul salib, kemudian telah 3 hari, makna salib yang begitu mengerikan diubah. Inilah yang kita bilang sebagai transformasi. Daya ubah dari dalam, kekuatan yang tidak terbatas oleh apapun juga, menembus sumsum dan tulang, ruang dan waktu. Itulah kekuatan Yesus yang kita imani. Sehingga salib bukan sekedar tanda kemenangan, tapi jiwa, semangat, dan cara pandang kita. Sehingga orang yang berjiwa, menjiwai salib tidak pernah takut gagal. Kenapa? Ketika dia gagal, dia menambah kemahirannya. Saya mau sombong sedikit. Saya pernah mengalami, saya 12 tahun di seminari, dan waktu itu kami pelihara babi banyak. Waktu awal-awal saya belum tahu bagaimana pengobatan babi itu. Banyak babi yang kejang ya. Saya panggil teman dokter, suntik, sengaja mati. Saya bilang, kenapa kok mati? Darah keluar dari hidung, dari telinga dan hidung keluar. Saya mencari referensi kenapa. Kalau orang ataupun hewan, kalau badannya panas tinggi, disuntik dengan antibiotik, dia punya otot itu kan tegang, bukan? Tambahkan antibiotik, obat keras, dia akan meledak sehingga putus, sehingga pasti mati. Setelah itu saya menemukan referensi di satu karya ilmiah anak ITB, dokter hewan. Harus diberikan penurun panas dulu. Ada macam-macam, ada dexamethasone, ada mepiron, ada analdon ya, suntik dulu itu. Setelah turun itu panas, baru diberikan antibiotik, selamat. Sehingga karena itu mengapa saya begitu mencintai babi, karena peristiwa itu, peristiwa yang hampir mati semua. Anak kucing yang kejang itu suntik pasti mati dia. Saya bilang, kenapa mati? Pasti ada sesuatu yang salah. Saya kira itu mungkin itu bagian, mungkin apakah itu bagian dari salib, tapi jujur saya sungguh-sungguh dikembangkan karena kegagalan seperti itu. Bagaimana semangat salib yang kita imani, yang kita percayai, bagaimana harus mengerti itu ya? Saya punya cerita seperti ini. Suatu kali sebelum kelahiran putra manusia, malaikat agung bersama Petrus mengumpulkan semua hewan di hutan. Ya, kumpulkan semua, gajah, harimau, macan, babi hutan, sapi, kumpulkan semua. Dia mengatakan, hewan semua selamat jumpa, selamat siang. Saya meminta bantuan kalian karena putraku nanti mau lahir
di dunia ini sebagai manusia. Saya minta salah satu kalian hewan-hewan ini, siapa yang mau menjaga putraku? Harimau pertama angkat tangan, saya Tuan. Dengan taring yang panjang, kuku yang tajam, saya akan menjaga putramu. Yang berani mengganggu saya akan terkam, saya akan hancurkan, saya akan bunuh. Oh, bukan begitu maksudnya. Kamu nanti malah menerkam putraku. Kasihan, jangan, kamu tidak masuk hitungan. Baik kalau begitu, si harimau diam. Kemudian gajah angkat tangan, saya Tuan. Saya hewan yang paling kuat. Dengan bulu yang panjang saya bisa lempar siapapun yang mengganggu putramu ini. Oh, jangan, kasihan. Nanti kamu lempar, putra saya kena lempar, bahaya juga. Akhirnya diam semua. Kemudian malaikat agung ini, Gabriel, dia diam. Bagaimana kalau saya tunjuk, katanya. Tunjuk, silakan. Mungkin dia menunjuk, sapi, kamu yang menjadi penjaga putraku. Orang bilang, sapi ini bisa apa dia? Gendut lagi, tidak bisa lari lagi. Apalagi babi komplain dia. Jangan sapi, saya saja. Kata malaikat, kenapa saya minta sapi? Dia bilang gitu. Karena semua orang di dunia ini tahu sapi. Apalagi di Palasari semua. Sampai babi pun merek sapi. Karena babi anak susunya tidak keluar, diberikan susu SGM. Sapi kan? Sehingga semua sapi. Babi komplain dia, tidak terima dia. Saya malaikat. Saya juga, orang makan babi semua di Bali ini. Babi guling makan itu ekor seorang itu. Ya benar, orang makan babi guling, tapi itu kau berikan kakimu, badanmu ketika kau sudah mati. RIP, mati. Sedangkan sapi, dia berikan susunya yang segar itu, mungkin bau amis sedikit, tapi dia berikan ketika dia masih hidup. Ini yang saya suka, kata mereka. Jadi mereka semua diam. Saya akhirnya mengapa kemudian di gua Natal kita itu pasti ada sapi, bukan? Tidak ada macan, tidak ada kerbau, hanya sapi. Dan inilah semangat salib sebenarnya. Semangat yang memberikan diri ketika kita masih hidup. Kan repot, Romo. Sebuah bang, kita punya anak, kita tanggung, kemudian dia lupa kita. Risiko. Kita sudah bantu dia bilang dia maki kita lagi. Terus kenapa emang? Itulah risikonya. Dan salib itu adalah suatu keberanian mengambil risiko. Dan orang yang berani mengambil risiko tidak akan rugi apapun. Karena apa? Karena tangan Tuhan yang akan membopong dia. Dia akan sakit, betul. Dia akan kecewa, betul. Tapi tidak sampai stres. Karena kekuatan salib melampaui stres dan penyakit. Sehingga salib bukan sekedar tanda salib, bukan tanda bukan. Lebih dari itu adalah jiwa dan semangat hidup untuk menjadikan lingkungan, KBG, paroki lebih baik. Salib tanpa korban bukan salib. Mungkin Anda bertanya, saya sebagai pastor paroki, saya mengatakan saya mencintai umat. Orang akan bertanya, buktinya mana? Misalnya tidak bisa, misalnya khotbahnya memble katanya. Bisa. Nyanyi tidak bisa, privasi tidak bisa nyanyi. Kasih tone C dia ambil F. Terlambat lagi. Orang bisa menilai kan bahwa cinta itu dibuktikan dengan perbuatan nyata. Suami mencintai istrinya, I love you sayang, bagus. Bangun jam 9 pagi, minum kopi 5 gelas. Minum rokok ados, minum rokok, ngisap rokok, terus ngapain? Itu cinta kah? Karena saya pernah memberikan KPP Bapak sekalian ini kepada yang mau menikah, saya katakan, kalau kamu mencintai istrimu, mulai sekarang coba, silahkan merokok, tapi tolong ditelan asapnya. Mereka tertawa. Kenapa begitu? Hati-hati, apalagi kalau istrimu lagi hamil, kamu merokok. Dan dia menjadi penghisap pasif. Dan kebanyakan perempuan kena kanker payudara, kanker serviks karena suami merokok dan dia menghisap pasif. Ada banyak data, silahkan dicek di Google. Dan apakah Romo mesti merokok pengang terserah Romo. Sing jangan alih peso. Ya silahkan merokok.
Merokok silakan, misalnya kalau merokok di rumah kamu merokok di tebo, di kandang babi merokok. Setelah itu cuci pakai apa, listerin, baru cium istri. Ya ini saya omong serius ini. Karena kadang kita kau kena kan begitu. Istri kita stres di rumah, cek, cancer, ada mioma, ada tumor di dalam kandungan. Itu pasti karena pengaruh rokok itu. Dan inilah bahwa kalau kita mencintai salib, kita mencintai umat Allah, kita mencintai paroki, mencintai KBG, silahkan gunakan salib ini sebagai inspirasi. Sehingga perlu kita punya waktu hening sejenak, Bapak Ibu sekalian. Saya kadang-kadang kewalahan dengan anak kita, anak SD, anak SMP, SMA, sing bisa siap duduk di gereja pertemuan, omong Pekan Badung kalah, kuak-kuek, apa ya orang? Sudah siap kedek mereka, tidak bisa diam. Kalau kami yang biasa di seminari itu punya namanya silensium dan silensium magnum. Kalau malam itu sampai pagi itu tidak ada omong. Tapi itu perlu dilatihkan. Kenapa? Salib berbicara dalam keheningan. Dan Tuhan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah kan dunia ini, maka ia mengorbankan putra tunggalnya. Sehingga salib adalah korban. Pertanyaan saya nanti setelah mereka saya ini, nanti saya sumbang apa untuk saya punya KBG, saya punya lingkungan. Nanti kita kan krisma nanti minggu depan tuh. Mungkin ada orang menyumbang 2 ekor babi, ya, namanya NN babi, bagus. NN 15 juta, NN. Kenapa NN? Hanya Tuhan yang tahu. Dan itulah semangat salib. Semoga salib yang kita sering buat bukan sekedar tanda-tanda kosong, tapi sungguh membentuk suatu attitude, suatu sikap batin, sehingga nanti setelah misa ini saya mendengar ada banyak keajaiban, banyak berkat di keluarga-keluarga di Palasari ini, sehingga orang datang kemari bukan karena siapa-siapa, tapi karena Anda kalian yang menjadi tanda salib, tanda berkat dan tanda cinta. Kita mohonkan semangat ini dalam misa kita pada pagi ini. Amin.